Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah taala. Syukur yang kita harap dengan syukur tersebut kita dihantarkan pada nikmat Allah yang lainnya. Jika sekarang mungkin kita belum diberikan nikmat yang banyak, semoga selanjutnya kita didekatkan pada nikmat-nikmat Allah yang banyak dan berkah. Semoga yang hari ini belum mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang diharapkan, dengan bersyukur, dengan wujud berterima kasih kepada Allah atas nikmat hari ini, semoga telah didekatkan pada apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia cita-citakan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, pemimpin kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita memohon kepada Allah agar senantiasa dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyiban, dan amalan yang diterima, serta kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang merusak amalan. Semoga kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan kita lanjutkan kajian kita. Ini fotokopi atau kertas yang panjenengan astomoniko itu adalah materi beberapa pekan yang lalu sebenarnya, atau materi yang kemarin kita bahas. Tapi ada beberapa poin Bapak Ibu yang belum kami utarakan. Ketika mau boten, ketika mau boten Bapak Ibu, boten, ampun pekemu, lama-lama ya. Ajeng kula apa gede ajeng kula agem ngoten. Kalau saya kegeden, layan itu pulau kita kegeden, tapi malah ternyata kurang gede. Kedepannya nanti coba kita benahi, mungkin apa? Ya yang lainnya juga bisa membaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada doa yang telah kita baca kemarin ini, doa iftitah, doa istiftah ataupun iftitah dalam serial Silatul Muslim, kita masuk pada bab bacaan sholat. Pada doa iftitah kita telah mengenal doa iftitah, dua doa iftitah. Jadi yang pertama adalah Allahumma ba'id baini, sama apa lagi? Kemudian yang kedua adalah subhanallahumma wa bihamdihi. Bahwa kita sering ini sifatus ingkang dereng hafal, ya mungkin sangat hafal, mungkin adik-adiknya yang belum hafal bisa cepat hafal, atau ibu bapak-bapak yang mungkin belum tahu doa yang selain Allahumma ba'id baini itu juga bisa ikut membaca dan ikut hafal. Mungkin kita mulai rumiyin dari doa Allahumma ba'id baini wa baina. Monggo setunggal kali tiga. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Doa selanjutnya, doa istiftah yang selanjutnya adalah
wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh di wala ilaha ghairuk latine pun utawi dipun waos boten napa wala ilaha ghairuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada faedah doa ini ya, tidak ada salahnya kita mengulang karena ada beberapa poin-poin yang harus ditekankan atau disampaikan. Karena sholat itu Bapak Ibu adalah wujud penghambaan seorang muslim kepada Allah, dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan perkara sholat ini adalah perkara yang akan dipertanyakan pertama kali ketika apa? Yaumul hisab. Dan sholat ini Bapak Ibu adalah ibadah ingkang boten saged dipun wakilaken. Jenengan zakat saged diwakilke? Saged. Siam saged. Siam punika saged Bapak. Menawi wonten keluargane ingkang nate nggadahi nadar utawi ngucap sesuatu yang mengandung nadar janji, menawi dereng nanti keturunan, menawi kita misalkan keturunan adalah piyambakipun pun sedo utawi gerah ini boten mungkin mengke tidak akan siang, maka anaknya atau kerabatnya itu bisa mewakilkan karena puasa wajib. Jadi menawi tiang mereka ada nadar sesuk panenku iki musim-musim hujan iki mungkin nek udan bangun ngantek panenku iso tembus semeten, aku poso dino Senin misalnya. Nah, puasa Senin itu tidak hanya menjadi puasa sunnah, akan tetapi menjadi puasa wajib, karena puasa nadar itu adalah puasa wajib ditunaikan. Apabila ditinggalkan secara sengaja, pertama mendapat dosa, kedua harus membayar kafarah, tebusan. Maka seseorang tersebut misalkan di hari Senin, ternyata di hari Ahadnya misalkan panen tembus sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka Seninnya dia wajib puasa. Nah, ketika pas Senin itu adalah mungkin gerah utawi sedo, maka anak cucunya atau kerabatnya itu melaksanakan apa yang menjadi nadar dari orang tadi, dari keluarga tadi, gitu deh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu puasa bisa diwakilkan. Intinya puasanya bisa diwakilkan. Nanti mungkin akan lahir pertanyaan dari puasa itu tadi. Dan poin pembahasan kita adalah di sholat. Kemudian sedekah bisa diwakilkan. Kalau kita tidak punya uang misalnya, adalah putranya niku dados putra yang sukses utawi nggih nembe bar gajian, putrane niku sedekah diniyate nggih bapake, parang boten parang. Tapi nek salat niku boten saged titip. Makanya kalau kayaknya saya tembung saya sama yang sinten nonton iki kok nyelelek tadi kan wis guyon-guyone temu di sholat nggih pun titip apa kan ndudine loro ngene nek titip wong limo terus megar ngene mboten saged nggih ya nggih mboten saged titip kalau nek nonton niku napa nggih nek sing nonton niku kadang kula guyon balik nanti sholat titip USB di sholat ke nggih kula sholat ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat ini tidak bisa diwakilkan
tidak bisa ditinggal, ditunda. Bahkan lihat Bapak Ibu, keterangan orang-orang yang sholat itu Nabi memerintahkan kalau tidak sholat itu idealnya bagaimana? Berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Rasa berbaring, isyarat. Pun isyarat mau. Rasa isyarat, buntel sholat ke. Utawi yang punika sampun boten sanggup, boten saged, pun sedo. Ngoten. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat ini menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Pangapunten nggih, kula lagi watuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, cukuplah perkara sholat ini menjadi barometer kualitas seseorang. Baik sholatnya, maka baik pula wataknya atau sifatnya. Ingat ya, baik sholatnya ini tidak hanya dilihat dia sholat apa sholat 5 waktu di masjid, enggak. Baik sholatnya ini juga dilihat dari cerminan akhlaknya. Jadi ketika dia sholat itu dibarengi dengan akhlakul karimah. Itu sesuatu yang menyatu dalam dirinya. Kalau dia sholat tapi kok boten amanah, itu ada yang salah dengan sholatnya, dan sholatnya itu tidak memberikan dampak baik bagi akhlaknya. Kadang nonton itu yang punya nyebut supaya sholat tapi rajin nopo kita rajin rasanya, rajin maksiat, rajin nopo. Karena sholat itu tidak menjadikan orang itu sempurna, karena sholat itu kewajiban. Orang-orang kok tiang mulai kok sholat mangkat mulai dari malaikat boten, terus orang doyan dosa boten. Enak sing saya sholat ya saya maksiat, karena memang hidayah itu mutlak di tangan Allah. Dia yang sampai ke masjid pun akan diuji dengan itu. Meski dia sudah sujud tapi masih sombong. Meski kalimatnya mengucap zikir tapi dia kadang mengucap ingkang boten sae. Walaupun matanya selalu tertuju di tempat sujud, tapi kadang-kadang melihat sesuatu yang diharamkan. Karena memang sholat itu tidak didesain untuk menjadikan orang itu menjadi langsung jadi malaikat boten. Sholat itu didesain untuk memperbaiki, untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Nek bar sholat isin ngono kuwi terus apa ora isin karo sing menehi urip. Seperti itu Pak, buat renungan. Jadi ketika kita datang ke masjid itu jangan ada orang itu menganggap orang nek sholat itu sebelas renek dosa boten. Justru orang-orang yang banyak dosa, merasa dirinya banyak salah, itu kudu rajin-rajin tekan ning masjid. Terus kadang-kadang kita itu memosisikan diri kita agar ibadah itu tidak menjadi hal yang kita bangga-banggakan, kita sombong-sombongkan. Kita datang ke masjid ki mergo dosanya akeh wis. Arep sombong piye? Wong dosanya akeh kok sombong. Kita itu tahajud karena kita tuh butuh maghfirahnya Allah. Kita tuh butuh setiap sholat itu kita baca doa iftitah itu butuh. Allahumma ba'id baik itu Pak, kita renungkan bahwa kita sholat itu kita hendak membersihkan apa yang kotor dalam diri kita. Terus nek sholat ngenteni resik-resik bagus susah. Sholat ngenteni dadi wong sholat itu arah sholat. Kadang teng masjid pakai wong, pakai orang setan, wong padha-padha wong duwe dosa kabeh nang masjid. Ki mboten. Enten sing mboten gadah dosa to niki. Enten mboten.
gojo malaikat. Semuanya pernah berbuat dosa. Karena itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam niku napa? Khata'. Jenengan artosipun khata' niku napa? Berbuat salah, dan salahnya itu diulang-ulang. Bahkan kesalahan yang sama. Ya. Jenengan nanti mangsuli, wah kesalahan ini wingi wis aku wis tobat, terus baleni meneh. Nate nggih. Nah, itu kita butuh sholat. Maka Umar bin Khattab tadi mengatakan orang yang baik sholatnya, Pak, itu sudah cukup menjadi barometer kita menilai orang itu baik atau tidak. Karena setiap hari dia sadar, dia harus memperbaiki dirinya, dia meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia sadar punya amanah yang harus dipikul. Nek aku mikul dhewe ora kuat, makanya tak pasrah karo Gusti Allah. Makanya aku sowan sedina ping 5. Adek enten tiyang menika ngerti amanah abot, tanggung jawabnya abot, uripe susah, ora pernah laporan karo Gusti Allah. Ya seakan-akan dia memang tidak butuh Allah. Maka kalau kita susah, kita datang ke masjid. Allah tahu. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami. Ada sebuah nasyid seperti itu, ada sebuah syair. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami. Allah itu mengetahui apa yang kita keluhkan tentang rasa perih yang kita alami, kita rasakan, itu Allah tahu. Ya. Tapi Allah tidak mau berbincang-bincang itu hanya melalui ucapan basa-basi saja. Tapi Allah ingin kita itu hadir, membuktikan bahwa kita itu benar-benar butuh Allah. Maka sholat itu menjadi wasilah. Ya. Makanya ketika sholat, kita perhatikan doa-doa yang sering kita baca. Barangkali kita itu sudah hafal tapi belum paham maknanya. Baik. Dari faedah yang kemarin, doa yang terakhir itu, subhanallah wa bihamdihi wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuh. Faedah yang pertama, wujud doa ini adalah wujud menyucikan dan mengagungkan Allah. Wujud menyucikan dan mengagungkan Allah. Kita, Bapak Ibu, perlu mengagungkan, perlu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang maha mulia dan kitalah yang kurang. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Supaya kita itu ingat, setiap hari itu ingat, jangan sampai kita itu tertipu dengan diri kita sendiri, Pak. Kita bisa menyelesaikan, kita bisa tuntas hari ini itu karena siapa? Itu harus ingat. Maka subhanallahumma wa bihamdihi, maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku memujimu, aku memuliakanmu atas segala nikmatmu hari ini. Atau apa-apa yang baik yang telah Engkau siapkan bagi masa depanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah wujud kita mengagungkan Allah serta membangkitkan hati kita dari kelalaian. Karena Bapak Ibu, ketika seseorang itu berdoa, ketika seseorang itu sholat dan lalai, itu mendapatkan konsekuensinya. Kalau doa orang itu lalai, maka doanya tidak diterima. Dia ragu, doanya tidak diterima. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, seseorang yang berdoa, yang doanya tidak dilalai adalah mereka qalbun ghafil. Mereka yang sedang berdoa, hatinya lalai. Ada rasa keraguan, orang percaya nek Gusti Allah saged mujudke, itu lalai. Atau doanya sekedar formalitas.
Dia tidak benar-benar memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu sholat dan dia lalai, ingat surat Al-Maun, fawailul lil muslimin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kok celaka orang-orang yang sholat? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat tapi lalai. Alladzina hum yura'un. Penyakit pertama adalah mereka yang sholat karena ingin dilihat, riya. Nah, kalau dia tidak menyucikan Allah, benar-benar mengagungkan Allah, yaitu tadi dia merasa ibadahnya itu membuat dirinya mulia. Oh, aku ahlu tahajud, aku iki rajin tahajud, aku iki rajin sholat sunnah, sholat duha, aku iki rajin puasa. Itu kalau dia tidak benar-benar mengagungkan Allah, meninggikan Allah di setiap ucapan dia, tidak meninggikan Allah di setiap ibadah dia, tidak berikrar bahwasanya Allah itu memang maha tinggi, tidak benar-benar berikrar bahwa Allah itu maha mulia. Dia hanya menganggap aku melakukan ini, ya, yang kegiatan ini bisa menjadikan aku lebih mulia di mata manusia. Maka kenapa doa ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu, ya, agar sholat kita itu tidak salah. Pelajarannya nggak usah jauh-jauh, pelajarannya dari doa yang setiap hari kita baca. Maka kenapa kok kita berharap kepada Allah agar dijauhkan dari dosa? Tidak hanya sekedar diampuni dosanya, tapi juga dijauhkan. Wis diampuni resik iki, terus didohke genrarken. Ada lari-alit bar do keceh, reget, terus didusi. Bar didusi napa kek keceh meneh. Mboten kok didohke. Supados napa? Mboten reget meneh. Ngoten iki. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada pelajaran yang sangat berharga dari doa yang selalu kita baca. Kemudian Bapak Ibu, di dalam faedah doa ini terkandung di dalam doa ini adalah 3 tauhid. Tauhid ini maknanya mengesahkan Allah satu. Cuma tauhid sendiri dikategorikan oleh ulama supaya kita mudah memahami tauhid itu sendiri. Itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan bahwa yang memberikan rezeki kita itu siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan dunia ini Allah. Yang menghidupkan dan mematikan dan memusnahkan dunia ini, mengakhirkan dunia ini adalah Allah. Pertama, tauhid rububiyah ini tidak ada masalah. Bahkan orang iman, orang Islam, orang kafir pun, orang musyrik pun percaya bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menyelamatkan mereka ketika bahaya, yang memberikan kehidupan bagi mereka. Mereka percaya, beriman itu. Tapi ada yang kedua, tauhid yang kedua ini yang menjadi permasalahan. Kenapa ulama membedakan ini? Karena ada rinciannya, Pak. Kalau hanya sekedar mengakui Allah itu yang memberikan rezeki, orang kafir pun juga berpikiran demikian. Dan yang membedakan adalah yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid tentang Allah adalah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka pada posisi ini, pada argumen ini, orang kafir itu tidak sepakat. Bahkan disampaikan orang-orang kafir itu ketika terombang-ambing di tengah laut, diombang-ambing di badai di laut itu, mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Ketika diselamatkan sampai di daratan, fa'idahum yusyrikun, kemudian mereka berbuat syirik. Berbuat bar donga doyak do kepikiran karo Gusti Allah ketika diselamatkan, ya syirik lagi. Nah, dalam hal itu tadi mereka mendapatkan keselamatan, mereka itu adalah tauhid rububiyah.
Akan tetapi untuk penghambaan, untuk ibadah, untuk doa itu adalah tauhid uluhiyah. Dan dalam sholat kita mewujudkan tauhid dalam sholat itu adalah wujud tauhid uluhiyah. Dan ini adalah sebuah rincian saja. Seperti halnya kita memahami Islam menika wonten 5 rukun. Rukun Islam menika wonten gangsal. Jenengan nek pados napa nggih? Apakah Nabi mengatakan rukun Islam ada 5? Tidak. Tidak kemudian dikatakan itu adalah rukun Islam, tidak. Akan tetapi dalam hadis ada yang mendasari itu, kemudian dirumuskan oleh ulama menjadi sebuah poin-poin. Pertama, menjadi bahan belajar bagi umat Islam dengan mudah memahami itu. Yang kedua, menjadi bantahan bagi orang-orang musyrikin yang kala itu mendebat oleh para orang-orang muslim di zaman dahulu. Islam ini tidak punya asas, Islam ini tidak punya pondasi. Mana kalau kita punya ini pasal-pasalnya ini. Setelah mendengarkan itu para ulama ini hadis Jibril kemudian membuat poin itu menjadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Makanya al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu rukun Islam pun itu adalah pertama syahadat, dan 2 sholat, 3 seterusnya sampai 5. Iman pun demikian, diurutkan oleh para ulama. Poinnya itu cuma 1 paragraf itu, kemudian dirincikan oleh ulama. Iman kepada Allah, iman kepada ini menjadi 6 poin. Maka tauhid pun demikian, untuk memudahkan seseorang mengetahui kategori-kategorinya, bukan kemudian ada trinitas, bukan trinitas iman. Ini namanya adalah perincian poin saja, perincian dalam pengertian tauhid saja, agar seseorang itu mengetahui bahwa kalau kita itu hanya memiliki tauhid rububiyah, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan kita, hanya mengakui Allah lah yang menciptakan dunia, tapi tidak mau beribadah kepada Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, maka ada masalah di dalam tauhid uluhiyah. Karena orang-orang dulu seperti itu, menerima Allah sebagai Tuhan mereka, tapi nyembah harus dengan patung. Patung itu sebagai wasilah. Saya berdoa kepada orang soleh ini, agar orang soleh ini memohonkan kepada Allah agar Allah memberikan. Padahal kalau kita minta langsung, gak usah pakai wasilah-wasilah. Kalau pakai wasilah itulah yang disebut dengan syirik, musyrik. Orang yang melakukan itu disebut musyrik. Bersekutu Allah itu tidak punya sekutu. Kalau kita mau meminta, ya minta langsung kepada Allah. Karena ada orang yang beralasan seperti itu, saya datang ke sini berdoa kepada ini agar, seperti itulah. Ini kita berbicara dengan perbuatan syirik, bukan dengan ikhtilaf-ikhtilaf yang lainnya. Ada yang namanya tawasul. Tawasul itu diperbolehkan ketika jenengan bertawasul dengan orang yang masih hidup. Itu menurut keyakinan yang kami pelajari. Sejauh itu, kalaupun ada yang lain, Allah alam, kami tidak tahu dasarnya. Bukan kami menganggap itu salah, tidak tahu. Kita sudah mengatakan tidak tahu. Yang kita tahu adalah ketika kami mengatakan bahwa kita kalau berdoa minta saja kepada Allah. Berwasilahnya dengan tasma, tauhid, asma wa sifat. Yaitu dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Jadi ketika kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah, Pak Bu, jangan lupa, jangan langsung dongo, langsung kepinginannya, ya Allah, pada aku nih, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini. Mulai dengan menyebut nama-namanya dulu. Kemudian mengimani 99 nama Allah itu wajib. Boten parang mengurangi, boten parang merubah, boten parang menganeksasi nama-nama Allah. Kita cukup imani nama-nama Allah atau Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang jumlahnya itu disampaikan oleh para ulama itu
99, kurang lebih seperti itu. Okay. Itu dalam doa ini terkandung 3 tauhid itu tadi. Tauhid pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian dalam doa ini Bapak Ibu, ada kandungan doa yang diterima adalah doa yang hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tulus. Adapun selainnya maka doa tersebut tertolak, karena doa termasuk ibadah. Maka ibadah yang tidak diniatkan karena Allah, maka ibadah tersebut batal. Terus donga punika ibadah. Ampun ngantos ngawur meminta itu, berdoa itu hanya kepada Allah, merendahkan diri, menaruh harapan, bersandar hanya kepada Allah. Jangan ekor bersandar kepada makhluk, jaga ke menungso, jaluk tulung, tidak meminta kepada Allah dulu. Luwih lega nek critane karo menungso. Enten ngoten niku. Wah, aku nek cerita karo Mas Kemus plong, tapi tidak pernah membawa masalah hidupnya itu di tempat sholat dia. Tidak pernah dia memohon kepada Allah, dia tidak pernah mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ya Allah, aku susah jadi, ya Allah aku hari ini berantakan. Itu tidak pernah dia ceritakan, tapi dia lebih lega nek ceritanya ning kancane. Bapak Ibu, hati-hati. Jika Allah cemburu, Bapak Ibu, masalah tersebut tidak akan pernah selesai sampai kita datang kepada Allah. Atau Allah cabut rasa sayangnya kepada kita dan kita tidak pernah merindukan untuk datang kepada Allah. Itu bahaya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak pernah mengkhawatirkan kapan doaku terjawab. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah khawatir kapan doaku diijabah. Itu menandakan bahwa Umar ini piye carane, kapanpun waktunya, kalau punya keluh kesah selalu berdoa kepada Allah. Bahkan dalam kisahnya Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini ketika berbuat kesalahan, beliau langsung pulang kemudian sholat 2 rakaat, langsung nangis Pak. Bahkan Umar ini terkenal keras, tapi nek urusan sholat, urusan ngiling itu itu gampang nangis. Nek awake dhewe padahal Umar punika masuk dari 10 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dia membela Nabi, dia adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, orang yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan, andai saja ada nabi setelah aku, maka orang itu adalah Umar. Kalimat itu menunjukkan bahwa betapa mulianya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja Bapak Ibu, nopo-nopo tesih donga. Prestasi Umar itu apa? Hampir menguasai seluruh dunia. Bahkan sebelum bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional, bahasa internasional zaman dulu itu adalah bahasa Arab. Dengan menawi belajar tarikh, belajar sejarah Islam, itu dahulu itu semua dari seluruh golongan itu banyak yang belajar bahasa. Maka dari orang-orang Afrika itu kenapa kok ada beberapa di antara mereka itu masih menggunakan bahasa Arab. Kemudian kalau kita ulang lagi juga, banyak orang terdahulu itu kalau mau berdagang, karena kan perdagangan internasional itu didominasi oleh orang-orang Arab. Makanya saya ini sing diincar Arab diremuk, kalau mau barat itu apa? Arab. Ngoten ya. Ini bukan berbicara tentang apa, tapi memang politik itu semua menuju ke sana. Kenapa yang dikuasai? Tapi di sisi lain memang SDA-nya, sumber daya alamnya di sana, minyaknya. Di antara di sisi yang lainnya juga mungkin ada. Nah, saya mengamati sendiri itu mungkin ada sejarah zaman dulu itu memang seperti itu sejarahnya. Ya. Dan itu zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Ini Bapak Ibu,
Di antara prestasi-prestasi beliau seperti ini, beliau masih datang kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa berdoa. Beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir dongaku dijabah apa ora. Sing tak khawatir kene ku napa? Nek aku males ndonga. Nek engko wis males ndonga, ya ora bakal dijabah. Nek tetep isih gelem ndonga, maka ijabah, maka doa itu akan terkabul bisa kapan saja. Asal masih mau tetap berdoa, masih tetap beribadah. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ya, jadilah hamba Allah yang dekat kepada Allah. Apapun profesinya, jangan kudu ya, mencurahkan isi hatinya. Cerita niku sadurunge cerita karo tanggane, sadurunge cerita karo bestine, cerita kali Allah rumiyin diceritake keluh kesah panjenengan itu jenengan betoten salat-salate panjenengan. Jenengan donga niku jenengan sahabat-sahabat kali Allah niku jenengan ceritake. Okay. Kita boleh cerita, kita boleh berkeluh kesah itu hanya kepada Allah, karena Allah yang akan menyelesaikan. Jadi kan cerita, wah aku mumet, cerita mumet karo tanggane ya koyo nang kiwa tengen lah. Sak gurune jenengan critani mumet wah saya tambah koyo nih. Kita ini masalah sama, ya memang kita saling berkeluh sama minta nasihat itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ini hanya apa nih? Hanya sebuah masukan saja bagi diri kita bahwa ada tempat yang paling pas untuk kita mencurahkan isi hati kita, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah. Maka berdoa dengan baik, berdoa dengan adab yang benar, berdoa dengan penghambaan yang benar, tulus dan ikhlas kepada Allah. Bapak Ibu, terakhir tambahan dari doa ini, subhanallah bihamdi. Doa ini Bapak Ibu, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sahha anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yastaftihu bihi wa yajhar bihi liya'lamahu lin-nasi fa huwa fi hukmil marfu'. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang mengamalkan doa tadi, subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk. Itu salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau sering mengulangi karena kalimatnya adalah kana yastaftihu, yang menunjukkan kana yastaftihu itu berarti kadang-kadang, sering, bukan kadang-kadang ya, berarti sering diulang, sering dibaca dan sering diamalkan oleh Umar bin Khattab di setiap. Tidak hanya itu, beliau mengajarkan kepada umat dengan membacanya secara jahar, dikeraskan. Terus Allahu Akbar, langsung subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu dibaca keras untuk apa? Mengajarkan kepada manusia. Karena objeknya mungkin niki tiang-tiang sepuh nek diajari sing Allahumma baik iki angel apale iki kaya ini. Dikei sing pendek-pendek ya. Sing cendak-cendak. Maka dari itu Imam Umar bin Khattab menika mengamalkan itu. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-istiftahat ats-tsabitah kulluha sa'ighah bi ittifaqil muslimin. Wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala istiftahi wahidun qat'an wal afdalu an ya'ti bil ibarat mutanawwi'ah ala wujuhi mutanawwi'ah kullu naw'in minha ala haddatihi wala yustahabbul jam' bainahuma. Bapak Ibu, doa iftitah yang kita kemarin belajar ada dua, sementara ada dua dulu.
Yang kita pelajari dua dulu. Sisanya itu memang panjang-panjang. Yang kita pilih di kajian kita ada dua. Punika jenengan saged nggih napa genten-gentenan. Sholat subuh nganggo iki, sholat zuhur nganggo sing sijine. Karena kata Ibnu Taimiyah, doa-doa iftitah yang sahih riwayatnya semuanya diperbolehkan diamalkan berdasarkan kesepakatan dari seluruh umat Islam. Kemudian Nabi itu tidak hanya membaca satu untuk semua sholat, tapi beliau mengganti-ganti. Dan terus tidak hanya satu macam doa saja yang beliau baca. Jadi nomor genten-gentenan. Hari ini Allah baik-baik ini. Nah, nanti terus subhanallah wa kemudian doa yang lain. Kemudian tidak disunahkan atau bahkan tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk menggabung. Wah, wow, mantap Mas. Aku hafal iftitah 5, tak gabung aku. Suwing iki mau meneng ae nang Al-Fatihah ditakoki Mas Al-Fatihah aku iso maca iftitah. Isih suwi ya. Ditakoki ngono ya nyawuri ngoten iki. Batal salate. Coba mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pertanyaan, hal yujma' baina anwa'il istiftah? Apakah digabung dari macam-macam doa iftitah itu la yujma' bainahuma, tidak digabung di antara mereka. Di antara mana di antara doa-doa tadi. Makanya Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini saya ingin menuntaskan itu karena ada beberapa pembahasan yang penting untuk disampaikan. Baik, kesempatan kali ini kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk pada doa rukuk. Tadi materinya sudah saya kirimkan ke Mas Didi. Seperti saya ingin buatan kesupen ya. Besok biar kirimnya juga tidak telat, atau mungkin saya kadang sudah bikin tapi lali dikirim. Nah nanti sudah saya kirimkan, besok kesannya sakit dicetakkan sebelum kajian dimulai. Gitu kan? Terus Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Pangapunten sangat hari ini sepertinya tidak ada tanya jawab ya. Niki saya rati buatan bening pikirannya. Nembe rada watuk-watuk, nembe pemulihan dadose mungkin ndak wonten perkawis-perkawis ingkang boten leres kula jawab. Wonten nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri kajian punika kanthi maos doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saderengipun dipun tutup, monggo jenengan ndongake yang paling sedekah, yang paling kontribusi dalam kelancaran kajian ini mungkin dipun paringi berkah bondone, berkah umure, lan berkah keluargane, mungkin dipun paringi keturunan ingkang saleh lan salihah, nggih lan dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Donga sakinah mawaddah warahmah niku ora pas rabi tok. Ngantek saiki dibaleni nggih mboten napa. Ngoten nggih. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.